Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Prayoga dari kelas 1 MIC dengan NIM 062340833119. Pada hari ini saya akan menjelaskan soal dari ujian praktek saya dari mata kuliah Praktikum Logika dan Pemrograman dengan soal diketahui karyawan PT ABC digaji berdasarkan jumlah jam kerjanya selama 1 minggu. Upah per jamnya yakni sebesar Rp2.000. Bila jam kerjanya lebih besar dari 48 jam, maka sisanya dianggap sebagai jam lembur. Upah lemburnya sebesar Rp3.000. Tugasnya yaitu untuk menghasilkan upah normal, uang lembur, dan total upah yang diterima karyawan. Langkah pertama yaitu deklarasi variabel dan tipe data. Di sini saya menggunakan tipe data integer. Lalu di sini saya membuatkan variabel upah per jam dengan inisiasi nilai sebesar Rp2.000 yang didapatkan dari soal. Lalu saya membuat variabel upah lembur per jam yang saya inisiasi sebesar 3.000 yang didapatkan dari soal. Lalu saya membuatkan variabel jam kerja, upah normal, upah lembur, dan total upah. Lalu untuk mengetahui berapa jumlah jam kerja karyawan dalam 1 minggu, di sini saya menggunakan perintah cout dengan masukkan jumlah jam kerja dalam 1 minggu. Lalu untuk memasukkan data jumlah jam kerja, saya menggunakan kode cin dengan variabel jam kerja sebagai tempat untuk menaruh nilainya. Lalu untuk menghitung upah normal dan upah lembur, di sini saya menggunakan perkondisian jika jam kerja kurang dari sama dengan 48, maka upah normalnya dihitung sama dengan jam kerja dikali upah per jam. Lalu upah lemburnya di sini diinisiasikan 0 karena jika jumlah jamnya kurang dari 48 itu tidak mendapatkan uang lembur. Lalu selainnya jika upah normalnya lebih dari 48, maka upah normal sama dengan 48 dikali upah per jam. Kenapa 48? Karena jam maksimal upah normal dan sisanya masuk di upah lembur. Lalu upah lemburnya dapat dihitung dengan jam kerja dikurang dengan 48 lalu dikalikan dengan upah lembur per jam. Lalu untuk menghitung total upah di sini dengan menggunakan perhitungan total upah sama dengan upah normal ditambah upah lembur. Lalu untuk menampilkan hasil, di sini saya menggunakan kode perintah cout dengan upah normal dapat diketahui dari nilai dari variabel upah normal yang dihitung. Lalu untuk mengetahui upah lembur didapatkan dari nilai dari variabel upah lembur, dan terakhir untuk mengetahui total upah dapat diketahui dari nilai dari variabel total upah. Di sini mari kita jalankan kode yang sudah saya buat dengan compile and run. Oke, di sini terdapat perintah masukkan jumlah jam kerja dalam 1 minggu. Di sini saya misalkan untuk mengetahui jumlah gaji yang didapatkan dari 1 hari. Di sini saya memasukkan jam 24 jam, lalu upah normal yang didapatkan selama 24 jam yakni 48.000. Upah lemburnya 0 karena kurang dari 48 dan total upahnya di sini 48.000. 48.000 ini didapatkan dari 24 dikalikan dengan Rp2.000. Lalu untuk hasil yang lain kita compile and run lagi. Di sini saya akan masukkan jumlah jam per minggunya kurang dari 48 lagi, saya misalkan 40. Dapat dilihat bahwa upah normal yang didapatkan dari jam kerja selama 40 jam yakni 80.000 dan upah lemburnya Rp0 karena masih di bawah 48 jam kerja 48 dan total upahnya yakni hanya 80.000. Terakhir kita akan mengetes dengan
total jumlah jam kerja melebihi 48. Di sini saya misalkan 50. Nah, kita enter. Di sini dapat terlihat bahwa upah normal didapatkan 96.000. Lalu upah lemburnya 6.000 dan total upahnya jadi pertambahan dari dua nilai ini 96 ditambah 6.000 yang menghasilkan 102.000 rupiah. Ya. Mungkin itu saja penjelasan kode dan menjalankan program dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.